Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vitaners, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat selalu. Nah, perkenalkan, saya Dr. Nedia, saya dokter official Vitanostin yang baru. Nah, ini live pertama saya dengan Vitanostin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau konsultasi, mau ada yang tanya-tanya seputar kesehatan atau seputar produk, boleh langsung dengan saya. Tuh. Halo semuanya. Yuk ajak teman-temannya join semua ya di live streaming pada hari ini untuk sharing-sharing, konsultasi seputar produk, seputar kesehatan. Tuh. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, gimana nih puasanya? Lancar? Semoga lancar ya. Untuk kondisi tubuhnya masih tetap prima. Karena sekarang masih lagi pandemi COVID-19, jadi kita berharap kondisi tubuh kita bisa lebih fit dibanding sebelum-sebelumnya, karena kan kita lagi berpuasa, terus ditambah lagi kita lagi di situasi pandemi kayak gini, dimana virus gampang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, oke. Untuk pertanyaan nanti kita bahas setelah ini ya. Nanti kita bahas dulu mengenai topik sama materinya. Nanti setelah itu baru saya jawab bertahap pertanyaan dari teman-teman. Oke. Pada hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang topik mengenai cara menjaga imun tubuh di bulan puasa. Gimana sih caranya agar kita tuh tetap fit berpuasa terus di masa pandemi yang lagi panas-panasnya kayak gini ya, pandemi COVID sih sebenarnya. Gitu. Yang pertama pasti banyak yang nanya, gimana sih supaya kita tetap lancar puasanya, gimana kita tetap dalam kondisi yang prima dan sehat, kemudian gimana caranya kita tidak mudah lelah dalam puasa kali ini. Nah, saya akan beri tips-tips terus beberapa informasi agar teman-teman semua bisa menjalani puasa ini dengan baik ya. Oke, halo semuanya. Oke. Nah, yang pertama, gimana sih caranya kita menjaga imun tubuh? Nah, yang pertama, kita harus konsumsi makanan bergizi di saat sahur dan buka puasa gitu. Jadi yang dimaksud dengan gizi yang baik untuk tubuh itu contohnya kayak gini. Yang pertama, karbohidrat yang cukup. Nah, kemudian sayur buah-buahan, setelah itu lauk pauk seperti ikan, daging, telur yang fungsinya untuk meningkatkan protein di dalam tubuh. Karena tubuh kita pasti butuh karbohidrat dan protein serta gizi-gizi yang lain. Nah, jadi jangan cuman pas buka puasanya aja kita makan yang enak-enak, makan yang bergizi, tapi saat sahur juga kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi tetap seimbang, sahurnya dapet, buka puasanya juga dapet gitu. Kemudian yang kedua,
kita harus cukup minum air putih. Nah, biasanya saya selalu menyarankan sama pasien itu minimal kita konsumsi 8 gelas. Nah, pasti beberapa masih bingung nih, oh kok 8 gelas banyak banget gitu. Sedangkan siangnya kan puasa, jadi 8 gelasnya kapan aja sih diminum gitu. Jadi 8 gelas ini kita bagi nih, gini. Cara baginya 2 gelas di saat sahur, kemudian 4 gelas di saat berbuka puasa. Nah, jadi kalau kalian merasa 4 gelas ini terlalu banyak diminum dalam sekaligus, kita bagi aja. Jadi 1-2 gelas diminum saat berbuka puasa, kemudian 1 gelasnya lagi kita minum setelah sholat maghrib, kemudian 1 gelasnya lagi kita minum setelah sholat isya. Jadi terbagi tuh 2 gelas plus 1 gelas plus 1 gelas, jadinya kan udah totalnya 4 gelas. Nah, selanjutnya untuk malam hari sebelum tidur kita konsumsi lagi nih 2 gelas gitu. Jadinya pas kan, 2 gelas sahur, 4 gelas setelah berbuka, 2 gelasnya setelah sebelum tidur, sorry. Nah, jadi totalnya semua 8 gelas gitu. Pasti ada yang ngeluh nih, pasti pipis-pipis terus nih kalau misalnya terlalu banyak minum. Ya memang seperti itu, tapi itu lebih baik dibandingkan kita kekurangan air putih saat berpuasa itu. Nanti malah takutnya dehidrasi gitu. Oke. Halo semuanya yang baru join. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu kita bisa konsumsi suplemen seperti vitamin-vitamin gitu. Vitamin apa aja sih dok? Kayak gitu. Biasanya kita konsumsi vitamin C, vitamin B, vitamin E atau zat besi, terus sama kalsium gitu. Nah, jangan lupa nih konsumsi juga vitanostin. Kenapa kita harus konsumsi vitanostin? Itu gunanya untuk menjaga imun kita agar tetap kuat atau tetap terjaga gitu. Kan lagi ini nih, lagi pandemi covid kayak gini kan, kita nggak boleh ya sampai imunnya drop, apalagi bagi teman-teman yang aktivitasnya sering di luar nih gitu, sering bertemu banyak orang, kerjanya selalu ketemu orang-orang. Nah, itu wajib banget konsumsi vitanostin agar imunnya tetap terjaga gitu. Nah, jangan lupa vitamin-vitamin yang lainnya juga dikonsumsi gitu. Nah, yang keempat, kita harus olahraga. Nah, walaupun puasa, kita tetap harus olahraga. Nah, walaupun gak setiap hari, minimal seminggu itu kita 3 kali olahraga. Biasanya lebih baik kita olahraga itu sehari dalam satu waktu ya, dalam satu waktu itu sebanyak 30 menit. Nah, jadi olahraga yang kita lakukan itu nggak mesti kita harus datang ke tempat gym atau ke tempat fitness, itu nggak mesti gitu ya. Jadi kita bisa olahraganya di rumah aja. Caranya gimana? Nah, caranya biasanya kalau ibu-ibu di rumah beres-beres rumah, nyuci-nyuci baju, terus melakukan kegiatan rumah tangga, itu udah termasuk olahraga loh. Jadi udah bagus lah untuk kesehatannya gitu. Kemudian bisa juga kita coba di rumah, misalnya naik turun tangga misalnya dalam waktu 15-30 menit, atau berjalan kaki santai keliling komplek, atau berjalan-jalan di dalam rumah aja, itu nggak masalah gitu. Yang penting 15-30 menit satu hari, misalnya seminggu pokoknya kerjain aja 3 kali gitu olahraganya ya. Jadi puasa bukan halangan buat kita nggak olahraga ya gitu. Kemudian yang kelima itu cukup waktu untuk tidur. Kenapa sih kita harus cukup waktu tidur gitu? Karena tidur itu kan penting untuk mengistirahatkan badan kita, karena badan kita ini seharian udah terporsir nih, kerja, melakukan aktivitas. Jadi ada kalanya kita harus mengistirahatkan badan kita agar tetap fresh besok harinya. Dan yang pasti jangan begadang ya, karena kan kalau kita begadang nanti udah mepet-mepet sama sahur, nanti
jam tidurnya ini terlalu sedikit, nanti malah besok paginya yang bakal lemes gitu. Nah, gitu. Itu sih ya beberapa tips dari saya untuk menjaga kesehatan atau menjaga imun di kala pandemi COVID dan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyepelekan pentingnya menjaga daya tahan tubuh, karena bisa berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya imunnya rendah, imunnya jelek, nanti penyakit virus gampang masuk gitu. Kalau udah sakit, segala aktivitas kan jadi terganggu, kerja terhambat gitu, dan ibadah puasanya jadi nggak lancar kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak nih seputar Vitanostin atau seputar topik yang kita bahas tadi mengenai menjaga imun. Nah, ayo kita mulai sesi tanya jawabnya ya gitu. Saya baca satu-satu ya. Oke. Dari Mbak Fitriani, mau tanya dok, keseringan mengantuk dan mudah capek itu karena apa ya? Padahal nggak begitu kerja berat gitu. Jadi gini, kondisi capek atau gampang lelah biasanya itu bukan karena kita kerjanya terlalu berat, itu bukan gitu. Jadi bisa aja karena kita memang kekurangan vitamin di dalam tubuh, istirahatnya kurang, misalnya malam harinya yang termasuk yang saya sebutin tadi ya, tidurnya kurang. Nah itu juga bisa mengganggu. Jadi besok harinya kok rasanya capek banget gitu. Terutama mungkin imunnya lagi drop. Kalau imunnya lagi drop, bisa aja jadi kok gampang ngantuk, gampang capek. Nah itu biasanya udah ciri-ciri imunnya mau drop tuh. Jadi siap-siap aja langsung konsumsi obat-obatan vitamin, konsumsi suplemen, konsumsi Vitanostin gitu. Nah biar nggak gampang capek, karena belum tentu capeknya dari kerjanya ya gitu. Terus mana lagi ya pertanyaannya? Halo semuanya. Halo dok. Oke, boleh tanya? Boleh. Ini dari Mbak Afidatu Zulaika. Halo dok, boleh tanya, Vitanostin boleh nggak sih dikonsumsi pakai air hangat? Gitu. Jadi untuk konsumsi Vitanostin itu sebaiknya konsumsinya pakai air dingin aja ya, jangan pakai air hangat gitu. Terus, halo semuanya. Wah, udah mulai banyak ya yang hadir, teman-temannya udah banyak yang hadir di sini. Oke, dari Mbak Niswatun Hasanah. Oke, kita baca ya. Ini testi pribadi aku dok, setiap malam aku biasanya merasa capek banget, bagian bengis cekot-cekot karena aktivitas di pagi hari. Biasanya minta dipijit, tapi setelah konsumsi Vitanostin rasa cekot-cekot yang biasanya muncul jadi berkurang. Bangun pagi juga jadi segar. Bonusnya ambeien-ku jadi agak mengecil. Rekomen banget deh Vitanostin. Wah, keren banget deh. Wah,
ini benar banget deh teman-teman. Jadi kalau kita rutin konsumsi pitanostin itu kan pasti imun kita nih jadi bagus nih, karena dalam kondisi badan yang sehat prima kayak gitu. Jadi pasti dia akan bikin badan kita tuh lebih kuat, lebih enak untuk aktivitas di setiap harinya gitu. Terus kan juga ini Mbak Niswatun juga ini ya, ambeien-nya juga agak mengecil kayak gitu. Nah, itu salah satu efek dari konsumsi rutin dari pitanostin. Jadi bagi yang punya keluhan-keluhan yang sama kayak Mbak Niswatun, coba aja konsumsi rutin pitanostin gitu. Insya Allah nanti pasti akan ada perbaikan gitu. Oke. Wah, banyak nih, ada Ibu Marmi Sumedang. Ayo my team. Wah, banyak banget nih teman-temannya. Oke, wah. Dari Gresik, dari Jambi, dari Trenggalek. Wah, halo teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum. Tuh, ada yang bilang keenakan buat tidur dok. Wah, enak ya buat tidur. Jadi pas bangun pasti fresh banget badannya. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Marmi dari Sumedang. Bolehkah pitanostin dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Kalau boleh, berapakah ukurannya? Gitu. Nah, maaf banget ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui, belum kita sarankan untuk konsumsi pitanostin. Karena di dalam pitanostin kan ada ekstrak mengkudu yang dapat membahayakan kandungan. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil jangan dulu konsumsi ya. Nanti aja kalau udah selesai melahirkan, selesai menyusui, baru kita konsumsi lagi gitu. Halo semuanya. Wah, dari Depok juga ada nih. Dari Bapak Sarno Faturrahman. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, maaf dok mau tanya, ada konsumsi pitanostin kok jadi BAB terus, kenapa ya? Gitu. Gini, tergantung nih. Jadi BAB-nya sehari berapa kali? Kalau misalnya masih BAB-nya sehari sekali atau sehari 2 kali, itu masih dalam batas normal ya. Jadi namanya perut kan pasti dia mengeluarkan sesuatu yang udah nggak dibutuhin dari tubuh. Jadi kalau BAB-nya sehari sekali tapi setiap hari itu malah bagus. Jadi setiap hari ususnya bekerja untuk membuang sisa-sisa residu yang udah nggak diperluin lagi di dalam tubuh. Jadi jangan takut gitu. Malah konsumsi pitanostin malah bagus untuk membersihkan ususnya ya gitu. Jadi biar yang sampah-sampah atau sisa-sisa residunya jadi kebuang semua. Kemudian yang kedua, apa pitanostin bisa dikonsumsi orang yang tipes akut? Boleh banget, nggak masalah ya. Jadi konsumsi aja pitanostinnya, nanti bisa membantu biar tipesnya nggak terlalu sering kambuh lagi gitu. Oke. Wah, ada testi lagi nih dari Mbak Rova Loyal Angel. Testi dari saya pribadi dok, konsumsi pitanostin ini enak banget ya buat tubuh. Biasanya suka pegal-pegal gitu di malam hari, mungkin karena terlalu capek sama rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Setelah minum pitanostin, badan lebih enteng dan bugar. Wow, keren. Nah, alhamdulillah banget ya, setelah minum pitanostin, Bu Rova jadi lebih bugar, lebih fresh gitu. Tuh, yang bagi ibu-ibu yang biasanya suka pegel-pegel nih, ayo cepet konsumsi pitanostinnya gitu.
Terus Mbak Rova juga ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Mbak Rova Loyal Angel. Mau tanya dok, pas lagi haid bolehkah konsumsi Vitanostin? Boleh, nggak masalah. Dikonsumsi aja Vitanostinnya. Gitu. Halo semuanya, assalamualaikum. Yang baru hadir. Wah, dari mana nih? Magelang, Pandaan. Halo semuanya. Dari Mbak Muji Yahmi. Kak, bila pusing karena darah tinggi, konsumsi ketika pusing aja atau setiap hari? Atau ketika kolesterol tinggi aja? Jadi untuk konsumsi Vitanostin jangan nunggu tensinya, jangan tunggu tekanan darahnya tinggi, jangan tunggu kolesterolnya tinggi. Jadi minum aja setiap hari gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Dari Mbak Rizky Rahmawati. Saya berumur 25 tahun, sudah kena vertigo. Alhamdulillah semakin rutin minum Vitanostin, sudah nggak pernah kambuh lagi. Bahkan capek-capek juga hilang. Bahagia banget bisa lepas dari obat. Terima kasih Vitanostin. Wah, alhamdulillah ya. Jadi vertigonya udah berkurang. Tuh, udah mengurangi atau meringankan salah satu penyakit kan udah enak banget ya pasti ya. Karena kalau saya tahu banget kalau orang kena vertigo itu pasti aduh udah nggak enak banget deh rasanya, pusing banget, mual banget, bahkan biasanya sampai muntah-muntah, udah nggak bisa bangun kalau udah kena vertigo. Tapi karena Bu Rizky udah rutin konsumsi Vitanostin, terus gejala-gejala vertigonya udah mulai berkurang, jarang kambuh, tuh pasti seneng banget deh. Tuh. Wah, ada dari Palembang juga. Halo semuanya. Dari Mbak Via Miki. Assalamualaikum, malam dok. Saya mau kasih testimoni dari konsumen saya dok. Beberapa hari yang lalu konsumen saya merasakan badannya pegel-pegel, terus masuk angin. Maklum kerja di lapangan karena angin terus. Lalu saya anjurin minum Vitanostin. Beberapa hari kemudian dia ngabarin kalau badannya sudah agak mendingan dan terasa ringan dan gak gampang masuk angin lagi. Terima kasih. Wah. Lalu saya anjurin minum Vitanostin. Ya gak mendingan dan terasa ringan dan gak gampang masuk angin. Wah, berarti udah ngefek banget nih Vitanostinnya. Nanti tetap dilanjut ya, jadi jangan cuman waktu pas lagi sakit-sakit aja minum Vitanostinnya. Jadi waktu keadaan kita sehat juga suplemennya wajib ya diminum Vitanostinnya gitu.
Kira-kira selama bulan Ramadan teman-teman konsumsi Vitanostinnya masih pada rutin gak nih gitu, jangan bolong-bolong loh, nanti bisa konsumsinya pas sahur atau pas buka puasa ya. Tuh, tetap konsumsi terus. Oh iya, kan sekarang ini ya lagi pada gencar banget pemerintah buat vaksin COVID-19. Nah, teman-teman di sini udah ada yang vaksin belum? Ayo. Kalau saya sih udah nih. Dan alhamdulillah saya nggak ada keluhan apa-apa ya waktu kemarin divaksin. Jadi bagi teman-teman yang pengen vaksin juga, ayo segera vaksin. Biar kondisi badannya kuat dalam menghadapi virus corona. Gitu. Tapi kalau misalnya ada riwayat-riwayat penyakit yang agak berat, nanti konsultasi dulu aja sebelum vaksin, konsultasi di petugas-petugas atau dokter-dokter di pelayanan kesehatan setempat. Jadi ditanya aja apa saya bisa gitu misalnya melakukan vaksin gitu, karena memang ada beberapa orang-orang yang nggak boleh divaksin gitu. Misalnya kayak pasien yang memiliki riwayat jantung yang berat, kemudian pasien yang memiliki riwayat asma yang tidak terkontrol, kemudian ibu-ibu hamil itu untuk sementara tidak dianjurkan dulu untuk vaksin gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak riwayat darah tinggi, bisa divaksin asal nggak lebih dari 180/110. Kemudian untuk teman-teman yang ada riwayat diabetes, itu diabetesnya harus terkontrol ya. Jadi nggak boleh saat kadar gula darah kita lagi tinggi terus divaksin gitu, nggak boleh. Jadi semuanya harus normal dulu, nah baru kita vaksin gitu. Jadi jangan takut vaksin ya teman-teman gitu. Oke, sebentar ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Lisa Rohmatika, Trenggalek. Wah jauh ya dari Trenggalek tuh hadir. Dok, mau tanya, Vitanostin bisa mengatasi lelah saat bangun tidur nggak dok? Wah bisa banget dong pastinya gitu. Terus nih ada juga nih dari Bu Halimah. Wah ada testi lagi nih. Alhamdulillah mitra saya merasakan sakit kolesterolnya tinggi, saya cek sampai 300. Alhamdulillah setelah konsumsi Vitanostin cuma 5 saset udah turun banyak sekali, dan sekarang saya cek udah 190-an padahal baru 5 saset loh. Wah rekomen banget nih sama Vitanostin. Wah keren banget, dari 300 bisa turun langsung serut ke 190 gitu. Normalnya kolesterol kita itu berapa? 200. Nah jadi maksudnya maksimalnya 200 ya. Jadi normalnya itu harus di bawah dari 200. Nah sedangkan kolesterolnya Bu Halimah tadi kan ini ya udah 190, berarti udah normal dong, udah bagus nih. Tapi tetap dilanjut Vitanostinnya gitu. Yuk teman-teman
ajak lagi dong teman-teman yang lain buat join di live kita biar rame nih. Sebentar ya, saya minum dulu. Dari Ibu Niswatun Hasanah, Vitanostin bisa juga kah dok buat yang terkena biduran karena alergi, dan bagaimana aturan minumnya? Bisa, jadi nanti anjurannya bisa minum 2-3 kali sehari, tapi mungkin karena lagi puasa misalnya terlalu banyak minum 3 kali, 2 kali aja boleh, jadi setelah sahur nanti setelah berbukanya juga diminum lagi gitu. Semoga alerginya cepat ini ya, cepat mereda. Halo semuanya dari Lampung tuh. Ada yang nanya lagi nih, dok kalau orang hamil bisa konsumsi Vitanostin nggak? Nggak boleh ya, jangan dulu. Karena ada kandungan mengkudunya kan gitu, jadi itu nggak baik buat kandungan. Jadi kalau lagi hamil nggak usah konsumsi dulu. Halo semuanya. Dari Mas Darmawan, maaf Mbak mau tanya, boleh nggak Vitanostin dikonsumsi sama penderita asma? Soalnya punya darah tinggi juga. Oke, untuk penderita asma nggak apa-apa konsumsi Vitanostin, boleh, nggak masalah. Terus punya darah tinggi juga nggak apa-apa, malah kalau punya darah tinggi konsumsi Vitanostin itu malah bagus ya, jadi dia bisa menurunkan tekanan darah kita gitu. Soalnya kan manfaat Vitanostin kan banyak banget nih. Nah, saya sebutin ya satu-satu. Jadi manfaat Vitanostin itu yang pertama itu bisa sebagai antioksidan yang sangat-sangat bagus bagi tubuh. Kemudian yang kedua, dia bisa menormalkan tekanan darah, kemudian menekan rasa sakit, kemudian menormalkan gula darah, terus menormalkan kolesterol, kemudian menekan terbentuknya radikal bebas, kemudian melawan infeksi, antibakteri dan anti jamur serta anti alergi gitu. Kemudian bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta bisa mencegah kanker. Kemudian bisa juga mengatasi asam urat, kemudian bisa juga membantu meningkatkan imun kita di masa pandemi seperti ini. Tuh. Banyak banget ya manfaat dari Vitanostin. Wow. Jadi tunggu apa lagi, segera konsumsi. Halo semuanya. Dari Anggi, bundanya Aluna. Hadir dari Oku Tinur. Tanya Kak, Vitanostin bisa untuk ibu-ibu usia 50 tahunan nggak? Sering mengeluh sakit kaki karena beliau badannya gemuk terus ada mah juga. Nah, ini kemungkinan sakit kakinya bisa macem-macem ya. Mungkin karena terlalu berat badannya, jadi terlalu banyak tompangan dari kaki. Jadi kalau misalnya berat badan terlalu berlebih itu juga nggak baik ya. Jadi kalau bisa diturunin berat badannya biar nggak terlalu sakit kakinya gitu. Nah kalau
Vitanostin bisa juga loh sebenarnya untuk keluhan-keluhan kayak gini. Yang pertama untuk menekan rasa sakitnya kan gitu, terus untuk mengobati emahnya juga tuh, bisa banget pokoknya. Tuh dari Malang hadir. Selamat malam dokter. Halo, selamat malam juga teman-teman. Yuk join lagi mumpung saya masih lama nih live nya. Jadi kita masih bisa banyak ya yang dibahas. Jadi kalau teman-teman mau ada yang nanya atau mau share tentang testimoni setelah konsumsi Vitanostin, yuk segera tulis di sini. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya. Tuh dari Ibu Mafis Rowati, selalu rutin di saat buka puasa. Wah, jadi enak nih pasti puasanya. Ayo ajak teman-temannya. Dari mana nih? Pasuruan, Cirebon. Ada pertanyaan nih dari Bu Anita Nasa. Dok, mau tanya, kenapa ya badan suka tiba-tiba lemes, gak berdaya, tapi makannya normal, malah doyan banget makan, tapi anehnya suka lemes. Itu gejala apa ya dok? Umur kepala 4. Mbak Anita udah pernah cek gula darah belum nih? Coba dicek dulu ya. Takutnya ini gejala dari diabetes atau penyakit gula. Jadi biasanya kalau pasien gula itu dia ada beberapa gejala. Salah satunya biasanya gampang lapar, terus pasiennya juga gampang haus. Padahal kan Mbak Anita makannya banyak nih gitu, tapi tetap rasa lemes ya gitu. Terus bisa dicek lagi nih makan makanannya yang bergizi enggak, atau makannya terlalu, misalnya kayak makan makanan yang goreng-gorengan kayak gitu kan, itu kurang baik ya bagi tubuh. Nah jadi walaupun makannya banyak atau doyan makan, tapi harus yang bergizi ya, jadi biar nggak lemes. Tuh ada testimoni dari Mbak Mafis Romawati. Testimoni di saat saya haid, kalau saat haid saya sakit. Oh jadi gini, di saat haid biasanya sakit, setelah minum Vitanostin dalam 5 menit langsung sembuh. Tuh teman-teman yang sering haidnya sakit, minum Vitanostin. Vitanostin pancen jos. Bentar ya. Oh iya teman-teman, karena sekarang masih pandemi, jangan lupa loh pakai masker terus ya kalau beraktivitas keluar rumah atau ketemu orang-orang, wajib maskernya dipakai. Karena saya lihat di tempat saya itu udah mulai kayak menurun gitu kesadarannya untuk menggunakan masker. Jadi teman-teman tetap harus pakai masker ya kalau keluar-keluar atau kerja atau beraktivitas atau kontak sama orang gitu. Jangan disepelein ya masalah COVID ini. Jadi teman-teman harus tetap pakai masker. Oke. Halo semuanya. Wah, teman-teman udah mulai banyak nih yang join ya. Yuk diajak lagi nih teman-temannya. Dari Mbak Faiza Sakuro Nasa, dok Vitanostin bisa dikonsumsi bumil dan busui ya? Kalau bumil tidak boleh, kalau busui
Tidak boleh juga, kecuali misalnya bayinya udah di atas 6 bulan itu udah boleh. Cuman kalau misal bayinya masih 1 sampai 6 bulan, jangan dulu, nanti aja. Tuh. Dari Mbak Aulia Ratna, Assalamualaikum dok, semangat pagi. Apakah ibu saya bisa konsumsi Vitanostin yang udah gak punya kantong empedu dan punya asam lambung? Tetap boleh ya, karena Vitanostin ini dia dari herbal, jadi aman untuk kesehatan, nggak masalah. Dari Bapak Abdul Sodikin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, ibu teman saya itu kena jantung dan dia selalu konsumsi obat kimia, tapi pas saya dianjurkan minum Vitanostin selama kurang lebih 1 bulan, keadaan dia lebih sehat dan sekarang sudah nggak minum obat kimia lagi, tapi hanya minum Vitanostin. Makasih Vitanostin, wah keren. Halo semuanya. Mbak Anita Nasa, yang tadi ya udah cek gula darah tetapi normal gitu. Mbak Anita Nasa tadi keluhannya ini ya, makannya banyak tapi tetap gampang capek. Sedangkan udah cek gula darah ternyata gula darahnya normal. Nah, kira-kira ada vitamin yang kurang nggak nih? Coba kalau misalnya Mbak Anita jarang minum vitamin atau jarang konsumsi suplemen, coba diminum lagi vitaminnya. Kemudian Vitanostinnya lebih rutin lagi, coba dikonsumsi ya. Halo, tuh dari Bekasi. Tuh banyak banget. Terima kasih dok ya, sama-sama. Yuk ajak lagi teman-temannya buat join. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya, langsung aja dikasih pertanyaannya. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, coba dikirim lagi ya. Takutnya tadi ketimpa jadi saya nggak kebaca. Apa sih manfaat utamanya dari Vitanostin? Wah, kalau manfaat utama itu pasti yang jelas dia adalah antioksidan yang sangat bagus gitu. Karena ada peran antioksidan di dalam tubuh itu sangat banyak ya. Jadi semua udah mencakup melindungi dari beberapa kesehatan-kesehatan di dalam tubuh. Jadi fungsi utamanya itu sangat-sangat bagus. Kalau yang lain itu adalah bonusnya. Jadi bonusnya bisa menormalkan tekanan darah, kolesterol, terus gula darah. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman lagi ada infeksi atau lagi ada terserang bakteri, ada terserang alergi, terserang jamur, nah itu cocok banget udah konsumsi Vitanostin. Dok, tanya kalau untuk sakit pinggang bagian kiri terasa panas sampai perut terasa sakit, apa bisa konsumsi Vitanostin? Jadi keluhannya sakit pinggang di bagian kiri, terasa panas sampai perut terasa sakit. Apa bisa konsumsi Vitanostin? Boleh, bisa kok konsumsi Vitanostin. Tapi baiknya nanti sebelum konsumsi Vitanostin makan dulu ya. Setelah makan baru konsumsi Vitanostin. Siap dok, bismillah, ikhtiar bersama Vitanostin. Yuk semangat yuk.
udah malam ya. Apalagi sekarang kan lagi malam minggu nih. Pada kemana temen-temen nih? Di rumah aja? Atau abis pada taraweh di luar? Atau pada taraweh di rumah nih? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pitanostin bagusnya diminum sebelum makan atau sesudah makan? Jedanya berapa menit? Kalau untuk konsumsinya sebenarnya bagusnya sih kalau setelah makan. Jadi nanti setelah makan 15-30 menit konsumsi aja pitanostinnya. Terus ini lagi ya, saya ulang lagi misalnya cara kita bikin pitanostin di rumah. Yang pertama, tuangkan 1 saset pitanostin ke dalam 100 ml air. Nah, airnya jangan air panas ya, jadi air dingin aja gitu, atau air biasa. Karena kalau air panas nanti kandungan herbalnya rusak. Jadi kalau bisa kita konsumsinya pakai air dingin aja gitu. Terus diaduk-aduk aja, terus nanti siap untuk diminum. Airnya nggak usah banyak-banyak, 100 ml aja cukup. Halo teman-teman, semangat pagi juga. Wah, ayo ajak teman-temannya. Oke. Tuh ada testimoni lagi dari Rehan Arsya. Mau kasih testi nih dok, konsumen saya keluhannya sering sakit kepala. Alhamdulillah setelah konsumsi pitanostin udah nggak pernah sakit kepala lagi. Badan terasa sehat bugar katanya. Wah, sama kayak salah satu pengguna pitanostin yang tadi ya. Beliau juga vertigo, terus setelah konsumsi rutin jadi mulai berkurang keluhan-keluhannya. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Krisna Agung. Dok, kalau sakit rematik bisa minum pitanostin? Bisa banget. Jadi untuk pasien yang memiliki keluhan penyakit rematik, asam urat, bisa banget konsumsi pitanostin. Karena dia bisa membantu meredakan keluhannya ya gitu. Kalau misalnya asam uratnya biasa tinggi, bisa turun pelan-pelan. Yang penting rutin, jadi jangan cuman sekali-sekali aja minumnya, jangan gitu ya. Jadi benar-benar kalau kita konsumsi sesuatu suplemen, konsumsi sesuatu obat, itu kita benar-benar harus sampai tuntas, jangan setengah-setengah gitu ya. Sama aja kayak kita konsumsi obat-obatan antibiotik, itu benar-benar kalau misalnya dokternya bilang konsumsi sampai habis, berarti memang benar-benar harus dikonsumsi sampai habis, jangan terputus. Nah, sama aja kita kayak konsumsi pitanostin ya. Jadi misalnya sarannya konsumsi 2-3 box, berarti teman-teman juga harus konsumsi 2-3 box, jangan baru 1 box. Nanti manfaatnya belum maksimal dapetnya, malah nanti kambuh lagi gitu. Oke. Yuk yang mau tanya lagi, halo teman-teman semuanya. Nih saya bahas ya sedikit lagi tentang antioksidan dan daya tahan tubuh. Jadi karena di dalam bumi ini sangat banyak radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Jadi radikal bebas itu bisa berasal dari polusi udara, misalnya kayak asap rokok, paparan UV, itu tuh adalah beberapa atau salah satu dari radikal bebas.
itu radikal bebas itu bisa merusak sel dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dimulai dari kerusakan kulit, kemudian arteriosklerosis sampai kanker. Tuh bahaya banget kan kalau kita kekurangan antioksidan, tuh bahaya banget, bisa sampai kanker. Nah, gimana sih antioksidan itu? Nah, antioksidan itu bekerja dengan menangkal radikal bebas dan mengurangi efek kerusakan yang disebabkan radikal bebas gitu. Antioksidan juga dapat membantu kerja imun sistem melawan patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi kenapa pitanostin itu bagus banget? Karena dia mempunyai antioksidan gitu. Jadi kalau orang udah konsumsi pitanostin, otomatis antioksidan di dalam tubuhnya udah bagus nih. Jadi radikal bebas, virus-virus atau penyakit-penyakit susah masuknya ke dalam tubuh gitu. Halo semuanya, tuh teman-teman juga baru pada join ya. Tuh dari Bu Putri Bulansari, Gemolong Sragen hadir dok. Saya mau berbagi testi dok. Kemarin saya nggak enak badan rasanya linu-linu semua, hidung nggak bisa mencium, bau lidah tidak, hidung tidak bisa mencium bau, lidah tidak bisa merasakan asin. Setelah saya konsumsi pitanostin habis 15 bungkus, alhamdulillah badan saya sehatan, udah bisa mencium bau dan bisa merasakan asin lagi. Pitanostin memang luar biasa. Memang luar biasa sekali, rasanya juga segar. Terima kasih pitanostin. Jadi pitanostin itu selain dia untuk suplemen, dia rasanya juga enak ya. Jadi nggak kayak produk-produk lain rasanya kayak pahit atau gimana gitu, enggak. Kalau pitanostin rasanya enak banget nih produknya dari pitanostin. Oke, teman-teman juga pasti pada stoknya banyak ya di rumah pitanostinnya. Gitu. Pitanostin ini sesuai ya sama kayak di boxnya, dia membantu memelihara daya tahan tubuh. Tuh cocok banget dikonsumsi saat pandemi. Halo semuanya. Dari Bu Nur Hasanah, dok, kalau sering sakit badan, kadang pusing, bisa minum pitanostin? Bisa banget. Jadi kadang kalau misalnya badannya sakit-sakit, itu kan kemungkinan kita lagi kekurangan vitamin. Nah, atau mungkin badannya terlalu terporsir dengan aktivitas yang sangat lelah gitu. Nah, nanti konsumsi aja pitanostinnya. Nah, kalau untuk pusingnya ini kan macam-macam ya penyebabnya, mungkin karena dia tekanan darahnya pas lagi tinggi atau memang lagi banyak pikiran. Nah, itu bisa banget konsumsi pitanostin. Dari Indrawati Usman, mau kasih tes ini dok, konsumen saya tangannya sering kebas, badan sering pegal-pegal, sering kesemutan. Alhamdulillah setelah konsumsi pitanostin keluhannya sudah tidak ada lagi, dan alhamdulillah sekarang rutin minum pitanostinnya. Wah, senang banget ya kalau baca testi teman-teman yang sangat-sangat sangat-sangat bagus kayak gini. Jadi nggak sia-sia konsumsi pitanostin, bener-bener dapat hasil yang memuaskan gitu. Tuh dari Mbak Hani Ani, konsumen saya juga cocok minum pitanostin, tubuhnya
konsumsi Vitanostin, tubuhnya lemas dan letih, nggak bisa bangun, pusing. Pada akhirnya dia minum Vitanostin, rasa badan ringan dan bisa aktivitas lancar setiap hari, semakin semangat kerjanya. Wah, jos, keren banget udah Vitanostin mah. Assalamualaikum dok, dari Singapura hadir. Wah, jauh banget. Wah, Vitanostin udah sampai sana ya. Keren. Terus dari Mbak Halimah, dok tanya lagi boleh ya, apakah Vitanostin bisa untuk kecantikan juga? Bisa banget. Kenapa? Karena di dalam Vitanostin kan ada madunya juga tuh. Kan madu bagus banget ya untuk kulit. Tuh, biasanya kita repot-repot kan biasanya nyari madu asli, madu murni gitu kan, mana biasanya nggak bisa nyimpen di sembarang tempat, semutan ya nanti. Mending dari Vitanostin aja, simpel, tinggal seduh udah kelar deh. Bisa banget ya untuk kecantikan. Kalau antioksidannya tinggi kan nanti ini bisa melawan penuaan, jadi jatuhnya kayak anti aging gitu deh. Bisa ya. Terus juga kalau kalian semua pada rutin konsumsi Vitanostin, minum air putihnya juga harus cukup ya teman-teman, seperti yang saya sarankan tadi. Jadi 2 gelas saat sahur, terus 4 gelas saat berbuka puasa, kemudian 2 gelasnya lagi saat sebelum tidur. Jadi pas 8 gelas sehari gitu. Kalau lebih malah boleh ya. Jadi lebih baik kelebihan daripada kekurangan air putih gitu. Karena kalau minum Vitanostin juga minumnya harus cukup, jangan terlalu sedikit ya minum air putihnya gitu. Oke, siap, Lamongan hadir dok. Oke teman-teman, kayaknya live kita berakhir di waktu ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi live-nya. Kemungkinan minggu depan saya akan ada live lagi insya Allah. Nanti teman-teman siapin aja pertanyaannya, nanti saya coba bantu jawab ya gitu. Nanti kalau misalnya ada testimoni lagi, boleh teman-teman share lagi, biar kita sesama pengguna Vitanostin bisa saling sharing mengenai produknya, mengenai kandungan-kandungan di dalam Vitanostin. Terus nanti saya akan juga berbagi ilmu mengenai kesehatan tubuh yang lainnya, topik-topik yang lainnya. Nanti akan saya persiapkan buat live streaming yang berikutnya. Oke, sampai di sini dulu ya waktunya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih ya yang udah join. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya atau penjelasan yang sulit dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat.